Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sistem pembuatan pemesanan pizza. Di sini nama-nama kelompok dari kami, yang pertama ada Fajar Ilyasa, yang kedua saya sendiri Novian Dewantara, yang ketiga ada Wiana Katami, yang keempat Muhammad Diki, dan yang terakhir Muhammad Tuzaifi. Lanjut ke latar belakang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi, maka dunia usaha mengalami perkembangan pesat, ditandai dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang berusaha menciptakan produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Perkembangan usaha memberikan gambaran bahwa kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, sehingga menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat. Dari sisi lain, perkembangan mengakibatkan timbulnya persaingan yang semakin ketat. Perusahaan yang awalnya memiliki pemasaran pasar yang cukup besar dan daerah pemasarannya yang luas, kini mereka dituntut agar bekerja lebih efisien dan efektif pada saat itu maupun yang akan datang. Salah satu jenis usaha yang cukup menarik untuk kami analisis adalah pizza. Pizza merupakan restoran berantai dan waralaba makanan internasional yang mengkhususkan dalam bentuk pizza. Pizza hadir di Indonesia pada tahun 1984. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan. Yang pertama, pegawai walaupun pemimpin masih kurang peka akan kemajuan sistem informasi maupun kegiatan transaksi dalam pemesanan pizza. Yang kedua, tidak efisiennya pemesan manual dengan menggunakan kertas, maka dari itu kami membuat sistem untuk mempermudah transaksi dan pemesanan baru. Yang ketiga, terjadinya keliruan ketika melakukan laporan. Yang keempat, banyaknya perusahaan yang sudah memakai sistem komputerisasi, maka dari itu kami membuat sistem ini untuk mempermudah dalam proses pemesanan pizza. Dan saya juga di sini akan menjelaskan deskripsi produk. Deskripsi produk atau servis dari sistem informasi yang dibuat diantaranya adalah memberikan layanan seperti daftar menu, transaksi, stok bahan, dan pembuatan laporan. Di sini adalah perencanaan aktivitas secara global. Yang pertama ada analisa dan desain sistem. Estimasi biayanya adalah 15 juta. Desain aplikasi, estimasi biayanya adalah 1 juta. Pemrograman, estimasi biayanya adalah 40 juta. Instalasi, estimasi biayanya adalah 7 juta. Testing, estimasi biayanya adalah 4.500. Dokumen, estimasinya adalah 900. Training, estimasi biayanya adalah 7 juta. Administrasi, estimasi biayanya adalah 12 juta. Pemeliharaan, estimasi biayanya adalah 10 juta. Dan tambahan kerja, meeting, dan lain-lain, estimasi biayanya itu adalah 21 juta. Dan total jumlah harinya adalah 133 hari per 4 bulan. Ya, ini adalah metodologi penelitian. Pengumpulan data sudah dilaksanakan dan proses instalasi selesai. Kemudian melakukan perancangan program dengan perancangan sistem menggunakan metode UML atau Unified Modeling Language yang meliputi diagram use case dan diagram activity. Ya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem berjalan. Ya, ini kita ambil contohnya dari pengolahan data pesanan dan transaksi. Nah, di sini pelanggan dia mulai melihat menu, memesan menu, data pesanan menu. Dia memesan menunya, terus nanti masuk datanya. Setelah itu nanti sistem akan membuat pesanan menu yang telah dibuat. Lalu pesanan yang dipesan, lalu si sistem nanti akan melakukan proses pembayaran dan membuat struk atau nota pembayaran. Lalu nanti muncul struk atau nota pembayaran. Nah, nanti akan diberikan kepada pelanggan ya, struk atau nota pembayarannya. Selesai. Lanjut ke analisa kebutuhan sistem. Di sini ada use case. Use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem informasi
untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Use case menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor ke inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Sebuah use case direpresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Oke, ini gambar use case-nya. Di sini kita bisa lihat ada dua aktor ya, admin dan juga kasir. Di sini admin dia bisa melakukan transaksi, bisa menambah, menghapus dan mengubah data meja, mengubah, menghapus dan menambah menu atau data menu, dan juga bisa melihat laporan. Lanjut, kasir dia bisa menambah transaksi dan juga mencetak bukti pembayaran. Nah, sebelum itu melakukan aksi-aksi ini, kedua aktor ini mereka perlu login terlebih dahulu. Kita lanjut kedua, yaitu ada activity diagram. Activity diagram kita ngambil contoh yaitu bagian transaksi pembayaran, berisikan langkah-langkah kasir untuk melakukan transaksi pembayaran. Ya. Nah, ini nih contohnya. Ada aktor, dia login sebagai kasir. Lalu si kasir akan mengklik menu atau memilih menu yang ingin dibayar. Lalu membuka detail, si sistem akan membuka menu detail pembayaran. Lalu kasir akan menginput uang yang diberikan oleh pelanggan. Nah, nanti sistem akan menghitung uang yang diberikan dari pelanggan dengan jumlah pesanan yang dipesan. Di sini ada decision. Jika uang yang diberikan lebih besar dari total pembayaran, kalau misalkan lebih besar dari total pembayarannya, total lebih besar, maka dia akan mendapat uang kembalian. Kalau misalkan tidak, dia cuma diberikan stroke ya. Oke, lanjut. Di sini ada desain sistem, yaitu ada IRD. IRD itu adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Oke, ini ada IRD-nya contohnya. Di sini ada pelanggan memesan ke kasir, lalu kasir menyediakan meja dan juga menu ya. Di sini banyak pelanggan bisa memesan melalui kasir, melalui banyak kasir, lalu banyak kasir bisa melayani banyak pelanggan ya. Lalu kasir juga bisa menyediakan meja dan juga menu. Kita lanjut ke LRS. Di sini LRS itu adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Nah, ini contoh relasinya ada tabel transaksi, kasir, meja dan juga menu ya. Dan ID transaksi dia sebagai primary key, ID kasir sebagai primary key, ID meja sebagai primary key, lalu juga di sini di menu ada ID menu sebagai primary key. Di sini saya akan menjelaskan struktur navigasi. Struktur navigasi adalah struktur atau alur suatu program yang merupakan rancangan hubungan dan rantai kerja dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu mengorganisasikan seluruh elemen pembuatan website. Struktur navigasi yang kami gunakan dalam sistem adalah struktur navigasi hierarki. Struktur navigasi sebagai admin login, setelah itu ada kasir, tambahkan transaksi, data meja, tambah edit hapus, data menu, tambah edit hapus, data laporan dan cetak, lalu logout. Di sini ada struktur navigasi sebagai kasir login, lalu tambahkan transaksi, cetak dan logout.